Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah hadir pada kesempatan kali ini, webinar kali ini bersama Kak Ajeng tentang yang bertemakan how to communicate efektif ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi lebih baik lagi, lebih menyenangkan dan lebih bisa didengar gitu sama orang. Nah, eh, kali ini boleh perkenalkan diri untuk Kak Ajeng ya. Halo semua, pada sharing session sore ini, kenalin nama aku Ajeng Nur Khalifah, atau bisa dipanggil Ajeng. Aku statusnya saat ini sebagai mahasiswa ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Oke, itu perkenalan singkat dari Kak Ajeng ya. Sebelum materi ini dimulai, kita sama-sama dulu yuk berdoa biar ilmu yang kita dapat dari webinar kali ini dan nanti akan ada sesi diskusi juga. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita terima dengan baik, bisa kita manfaatkan di kemudian hari. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh iya, ngomong-ngomong nanti di akhir sesi kali ini, jadi first time webinar impaktif ini akan ada hadiahnya loh dari Kak Ajeng. Nah, nanti Kak Ajeng akan bertanya beberapa pertanyaan yang mungkin akan bisa dijawab melalui sosial media teman-teman yang nantinya Kak Ajeng yang akan bagikan hadiahnya. Yaitu ya kita nggak banyak-banyak sih, cuman ada satu pemenang aja. Jadi siapapun yang beruntung, bukan beruntung ya, yang mempunyai jawaban sebagus mungkin, sebaik mungkin akan mendapatkan hadiah nantinya. Hadiahnya masih secret ya, masih belum dikasih tahu. Oke, boleh kita mulai aja langsung ke materinya ya Kak Ajeng ya. Saya persilakan untuk Kak Ajeng. Oke, teman-teman semua, di sore hari ini, di sharing session ini, sebelumnya aku mau bilang terima kasih sama teman-teman udah meluangkan waktunya untuk bisa ikut sharing session bareng aku dan teman-teman lain pada sore hari ini. Di sini aku mau sharing-sharing nih ke teman-teman gimana sih kita untuk membangun komunikasi yang efektif, yang nyenengin dan gak ngebosenin ya teman-teman. Oke Kak, boleh next slide. Nah, uh, sore hari ini ada beberapa poin yang bakal kita sama-sama bahas. Yang pertama itu ada definisi komunikasi, terus ada tujuan komunikasi, terus ada cara komunikasi yang baik, dan terakhir ada hal yang perlu dihindari saat berkomunikasi. Nah, next Kak. Nah, sebelum kita bahas nih teman-teman, gimana sih untuk membangun komunikasi yang menyenangkan, menarik, dan juga nggak ngebosenin. Kita sebelumnya ngebahas dulu nih, apa sih definisi dari komunikasi itu? What is a deep communication? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dengan begitu, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau mempengaruhi perilakunya. Boleh next, Kak? Nah, sekarang apa sih tujuan dari komunikasi? Tujuan dari komunikasi itu yang pertama, udah jelas ya, sesuai dengan definisi komunikasi itu sendiri. Yang pertama, untuk bertukar informasi dari satu orang ke orang lain atau dari kelompok satu ke kelompok lain. Yang kedua itu ada to persuade atau untuk membujuk uh, lawan bicara kita. Dan yang ketiga yaitu ada entertain. Lanjut Kak, boleh? Oke. Nah, kita masuk nih teman-teman ke how to communicate. Gimana sih cara komunikasi yang baik, yang menarik, yang ngebuat komunikasi kita itu lebih efektif. Yang pertama, listen and listen. Kita tahu
Kalau misalkan komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara, tapi di komunikasi itu juga kita harus pintar atau lihai dalam mendengarkan lawan bicara kita. Komunikasi itu bukan hanya sekedar bicara, tetapi lihai dalam mendengarkan lawan bicara saat sedang berbicara merupakan dasar dari membangun komunikasi yang baik. Jadi teman-teman, ketika kita sedang berkomunikasi, entah itu satu, dua, atau tiga orang, kita lebih baik jangan lebih dominan dari kelompok tersebut. Jadi ketika seseorang sedang berbicara kepada kita atau menyalurkan argumentasinya atau pendapatnya, kita lebih baik mendengar terlebih dahulu sampai pembicaranya itu habis. Jadi kita tidak boleh lebih dominan ketika sedang berbicara di depan banyak orang seperti itu. Boleh lanjut, Kak? Yang kedua ada body language. Nah, teman-teman, dari beberapa pengalaman aku, body language ini sebenarnya sering banget nggak diperhatikan. Kita ngelihat orang komunikasi, misalkan ya udah komunikasi aja, atau misalkan kita sedang komunikasi, orang nggak memperhatikan kita, mereka jawabnya ya udah kan kita nggak dengerin. Sebenarnya itu salah banget teman-teman. Komunikasi yang baik itu ketika ada seseorang yang berbicara kepada kita, tapi kita memberikan postur tubuh yang baik, seakan-akan kita tertarik kepada pembicaraan yang sedang berjalan. Nah, apa aja sih body language yang harus kita aplikasikan gitu ketika kita komunikasi? Misalnya, ketika seseorang sedang berbicara kepada kita, kita bisa menggunakan kontak mata atau postur tubuh yang tegap. Nah, ketika kita sedang berbicara, tolong ya teman-teman hindari melihat gadget atau objek-objek yang lain, sehingga kita bisa lawan bicara kita itu bisa merasakan kalau kita tuh tertarik untuk berbicara kepada dia, dan dia nggak merasa kalau kita itu orangnya ternyata ngebosenin gitu teman-teman. Jadi body language di sini itu sangat penting karena body language ini juga merupakan salah satu kesan kepada orang lain kepada kita gitu. Ketika orang sedang berbicara tapi kita mengabaikannya, bisa jadi orang tersebut menilai kita tidak baik gitu teman-teman. Boleh lanjut, Kak? Yang ketiga adalah reaction. Teman-teman sering nggak sih kalau misalkan cerita nih ke orang, terus orangnya ya udah flat aja gitu, nggak ngerespon, cuman ngangguk-ngangguk aja, atau misalkan ketika kalian udah selesai cerita mereka cuman kayak oke, atau gimana, nggak ngasih saran atau reaction atau ulasan kepada teman-teman, feedback gitu. Nah, itu menurut aku bisa jadi salah satu hal yang harus dihindari teman-teman. Ketika seseorang banyak bicara nih kepada kita, kan itu berarti kesempatan di mana orang itu ternyata tertarik loh, terbuka loh kepada kita untuk membicarakan sesuatu. Nah, di situ teman-teman, ketika orang itu banyak bicara dan dan menceritakan banyak-banyak hal tentang dirinya atau tentang sesuatu isu gitu ya, itu bisa jadi kesempatan untuk teman-teman membangun personal branding teman-teman. Seakan-akan kalau teman-teman itu ternyata jadi pendengar yang baik loh untuk orang lain. Jadi orang lain tuh percaya ke teman-teman kalau misalkan teman-teman itu orangnya asik, dan orang-orang lain pun kalau mau berbagi info tuh nyaman ke teman-teman seperti itu. Jadi kalau ketika seseorang udah nyaman sama teman-teman, pasti nanti hubungannya bakal baik. Dan untuk teman-teman yang nanti suatu saat ketika ada seseorang yang banyak bicara ke teman-teman itu, tolong ya teman-teman kasih reaksi yang benar gitu, kayak wah masa sih gitu, oh iya, oh gitu, biar lawan bicaranya itu pasti ngerasa wah asik nih ngobrol sama dia gitu. Lanjut, Kak. Lalu ada facial expression. Nah, teman-teman, dalam komunikasi, facial expression itu juga sangat penting. Kenapa? Kalau misalkan komunikasinya lagi suasananya happy nih. Terus tiba-tiba muka kita flat aja, kayak itu bisa mentransfer energi loh teman-teman ke lawan bicara teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau lawan bicara teman-teman itu sedang
banyak berbicara tentang kesan yang bahagia, kesan yang senang. Teman-teman sebisa mungkin juga harus bisa mentransfer energi mereka itu ke teman-teman. Ikut bahagia, ikut senang, walaupun teman-teman tuh nggak merasakan, tapi seenggaknya teman-teman itu menghargai loh kalau lawan bicara teman-teman itu udah uh, percaya nih ke teman-teman untuk menceritakan hal yang dialaminya gitu. Kebalikannya, kalau misalkan lawan bicara teman-teman itu ternyata merasa sedih, terus teman-teman malah kayak uh, senyum-senyum atau misalkan ketawa-ketawa gitu, itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau misalkan mereka sedih, kita harus sedikit iba atau empati kepada hal yang mereka bicarakan. Supaya apa? Supaya mereka merasa kalau ternyata ada loh orang yang ikut perhatian ke dia gitu, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, supaya mereka merasa kalau kita ini adalah orang yang baik gitu bagi mereka, dan akhirnya bisa membangun relasi atau kepercayaan satu sama lain. Lanjut boleh kak? Nah, tadi kan udah aku sedikit spill ya hal-hal yang harus dihindari saat berkomunikasi. Yang pertama itu menjadi dominan. Nah teman-teman, aku pasti menurut aku sih relate ya ini, buat teman-teman juga pasti kebanyakan relate menjadi dominan. Teman-teman pernah nggak sih kesel sama seseorang yang kalau ngomong itu banyak banget? Teman-teman pengen ngomong tapi mereka ada satu orang yang ngomongnya itu terlalu banyak gitu, sehingga teman-teman kayak tolong dong jangan banyak-banyak ngomongnya gitu. Karena kita di sini bareng-bareng, di sini kita nggak sendiri, di sini kita ada dua atau lebih yang ingin berbicara juga atau mengeluarkan pendapatnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin selain menjadi pembicara yang baik, teman-teman juga harus menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman yang lain. Yang kedua yaitu mengeluarkan umpatan. Nah, banyak nih teman-teman ketika berbicara terus mengeluarkan kata-kata umpatan atau kata-kata yang dapat menyinggung lawan bicara. Mungkin kesannya bercanda gitu ya teman-teman, tapi ternyata ada loh orang yang ketika mendapat umpatan seperti itu dia merasa langsung sedih, hatinya langsung uh, uh, terasa gitu, dan akhirnya mereka menjadi kayak meng-cut off teman-teman gitu, karena dia merasa kalau teman-teman ini cara komunikasinya tuh kurang baik gitu. Terus yang ketiga yaitu ada sombong. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang pendengar yang baik atau pembicara yang baik, untuk body language ini yang sebelumnya aku singgung, ini juga sangat baik ya teman-teman. Body language itu sangat mempengaruhi kesan dan pesan lawan bicara kita. Jadi ketika kita komunikasi, alangkah baiknya teman-teman itu jangan menyilangkan tangan atau membuang muka saat berbicara. Jadi usahakan teman-teman ketika sedang berkomunikasi cobalah untuk kontak mata kepada lawan bicara kita, dan posisi bahu kita itu lurus, akan kita tertarik dan siap untuk mendengarkan cerita-cerita atau hal-hal yang lain yang akan dibicarakan oleh lawan bicara. Nah, sebelum itu teman-teman, aku mau kasih tahu nih ke teman-teman sekalian. Aku kan di sini ada kuis ya teman-teman. Nah, nanti kuisnya ini bisa teman-teman jawab melalui sosial media, lalu bisa tag Impaktif dan IG aku, nanti aku kasih tahu di akhir ya teman-teman. Sampai sini ada teman-teman yang mau bertanya, boleh? Oh ya, kira-kira nanti apa tuh kak yang harus di-post dan jawabannya apakah di caption dong atau gimana? Oke kak, jadi teman-teman bisa upload di Instastory Instagram. Jadi nanti aku kasih soalnya, teman-teman boleh SS aja nanti ya, terus nanti teman-teman jawab melalui Instastory Instagram, lalu nanti bisa tag aku atau tag aku dan tag IG Impaktif. Oh, kayaknya ada kesalahan teknis lagi nih tiba-tiba uh, keajengnya terhenti ya, teman-teman. Maaf banget. Saya coba hubungin dulu ya. Kayaknya kalau kali ini masalah jaringan. Mohon maaf banget ya teman-teman. Jadinya
pada webinar kali ini. Banyak banget kesalahan teknisnya, ini juga jadi bahan evaluasi banget sih buat tim Impaktif sendiri. Karena ya sebenarnya setiap narasumber udah kita briefing dengan baik untuk mempersiapkan webinarnya. Tapi ya kalau kayak gini udah masalah teknis ya, udah nggak bisa kita di atas kuasa dari Impaktif sendiri. Jadi nanti mungkin Kak Ajeng akan memberikan pertanyaan. Hadiahnya itu kayaknya buku deh kalau dari Kak Ajeng itu. Hadiahnya berupa buku, buku komunikasi. Entah, belum tahu sih kalau saya sendiri judulnya apa. Karena memang yang menyiapkan hadiahnya itu Kak Ajeng. Jadi teman-teman nanti bisa Insta Story webinar ini, kemudian tag akun Kak Ajeng. Boleh tahu Kak Ajeng akunnya apa? Sorry ya Kak, tadi HP-nya ngeblank. Oh gitu. Nggak masalah, nggak masalah. Iya, itu namanya kesalahan teknis. Nggak apa-apa. Boleh nanti tag IG aku, sebentar nanti aku teks di sini ya. Halo Kak Ajeng, apakah masih nyambung? Masuk sebentar ya, lagi Oke. loading Kak. Oke, siap-siap. Sebelumnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya seputar tema komunikasi ini? Seputar materi yang sebelumnya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa kok langsung bertanya sekarang, nggak apa-apa. Nanti kita kumpulin pertanyaannya. Saya Kak mau bertanya Kak. Boleh Kak Fadil, silakan. Ketika kita sedang berkomunikasi Kak dengan seseorang itu Kak, terkadang orang tersebut suka meremehkan kita gitu Kak. Itu bagaimana cara kita agar kita tidak diremehkan gitu Kak? Oke. Kedengaran Kak Ajeng, Kak Fadil bertanya? Beneran Kak. Oke. Mungkin bisa dijawab sekarang. Aku izin menjawab ya Kak Fadil. Bagaimana sih, kan ketika kita berbicara banyak orang yang nggak mau mendengarkan kita gitu ya. Pertanyaannya. Yang pertama itu kita mungkin harus membangun yang namanya karisma. Karisma di sini bukan sekedar orang yang punya sesuatu yang seperti apa ya, seperti finansial yang tinggi atau memang dari kejuaraan gitu ya. Tapi di sini karisma yang aku maksud itu adalah personal branding kita. Jadi memang kebanyakan orang itu sulit mau mendengarkan kita karena mereka anggap kita adalah orang yang mengatakan hal-hal yang menurut dia kita belum bisa dapat dipercaya gitu ya. Jadi ketika ada seseorang, ketika kita ingin berbicara kepada seseorang untuk meyakinkan seseorang, maka kita harus dekati dulu dari hati ke hati gitu. Maksudnya gini, ketika aku gitu mau ngobrol nih sama si B, nah si B ini ternyata orangnya tuh mengabaikan aku ketika aku ngobrol gitu. Ketika aku ngomong sama dia, aku bisa ketika sewaktu-waktu dia lagi ada waktu luang, aku coba dekatin dia. Terus aku coba berbicara untuk kontak mata sama dia benar-benar berdua, lalu aku obrolin apa sih yang mau aku kasih tahu ke dia supaya dia bisa mendengarkan aku. Nah, ketika kita sudah berbicara berdua gitu ya, dari hati ke hati, mata ke mata, seperti itu, nanti kita ini omongan kita pasti akan melekat di dalam otak dia gitu, di dalam kepala dia ketika kita ngomong ini dan ini. Nah, ketika kita sudah berbicara tapi ternyata dia tetap mengabaikan kita, nah itu perlu dipertanyakan orangnya ya Kak. Mungkin setiap orang itu memang tabiat atau perilakunya belum bisa mendengarkan orang. Jadi ketika kita sudah memaksimalkan usaha kita untuk memberitahu mereka tentang apa sih yang
kita bicarakan atau mereka itu harus seperti apa, tapi mereka tetap seperti itu. Mungkin memang dari orang itu Kak yang belum bisa mencoba untuk menghargai orang lebih jauh lagi seperti itu. Oke. Mau menjawab Kak Fadil? Oh iya kak, kasih ya kak. Paling saya mau nambahin buat Kak Fadil ya. Jadi terkadang emang ada gitu beberapa orang yang meremehkan kita. Bagaimana sih cara uh, menanggulanginya ya agar kita tuh nggak diremehkan sama orang? Yang pertama, ini terlebih lebih laki-laki ya, lebih untuk laki-laki ya. Kita nurunin apa namanya nada bicara kita itu penting buat laki-laki karena nada bicara itu nada bicara, kecepatan bicara itu menunjukkan kebijaksanaan bagi laki-laki. Kemudian selain itu apa namanya intonasi ya, itu intonasinya harus dijaga buat laki-laki. Kemudian yang kedua jangan terlalu banyak bicara. Yang artinya kita bicara to the point-nya aja, yang benar-benar berbobot, jangan semua kita omongin yang nggak penting kita omongin, nanti akhirnya orang akan menilai kita buruk gitu. Bukan buruk sih, apa ya, kayak banyak ngomong nih orang jadi kita diremehin. Mending kita lebih jaga omongan kita ngomongnya yang poin-poin aja gitu. Kemudian gestur tubuh kita juga penting, yang ketiga yang terakhir. Gestur tubuh itu seperti yang tadi udah Kak Ajeng ada materinya ya tentang gestur tubuh. Kita harus duduknya tegap, kita nggak boleh kelihatan lemes gitu. Kita saat membawakan ngobrol sama orang itu jangan kelihatan males gitu, jangan kelihatan, ya intinya jangan kelihatan males lah, kita harus tegas gitu. Terlebih ini mah terlebih untuk laki-laki ya sebenarnya, agar bisa kelihatan lagi karismanya lah gitu. Paling itu sih tambahan dari saya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Kak Herlina Rukun. Izin bertanya Kak, bagaimana mengatasi jika marah atau bad mood karena kerjaan tim kita tidak sesuai, padahal sebelumnya sudah diarahin namun hasilnya masih sama. Sekian. Bagaimana Kak Ajeng? Kelihatannya sedang masalah jaringan lagi. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin bisa saya bantu jawab ya untuk yang Kak Herlina sebelum Kak Ajeng menjawab. Untuk mengatasi marah dan bad mood karena kerjaan tim kita tidak sesuai. Yang pertama, ini mungkin masalah kerjaan ya. Masalah kerjaan sudah pasti. Jadi kita harus tahu nih, kita sebagai komunikator bicara ke komunikannya itu udah ini belum, udah efektif belum, udah to the point belum, artinya mereka sudah ngerti belum apa yang kita omongi gitu. Jadi ketika yang kita omongi itu sudah sesuai, dia mengerti apa yang kita omongin gitu, hasilnya akan jauh lebih baik atau sesuai ekspektasi kita. Jadi kita harus ini dulu nih, verifikasi lah ke komunikan kita yang kita komunikasikan, nanti udah ngerti belum kamu apa yang saya omongin tadi. Ketika dia sudah ngerti, dia ngebalikinnya, menjelaskannya dengan cara lebih baik. Oh berarti dia ngerti gitu, nanti hasilnya akan jauh lebih baik gitu, sesuai ekspektasi kita. Namun ketika kitanya sendiri berkomunikasi ke lawan bicara kita dengan tidak baik, dengan tidak verifikasi lagi, ya kemungkinan hasilnya kita akan marah sendiri karena dia nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadinya kita marah gitu. Nah kalau misalkan kasus yang ketiganya, kita udah bener nih, udah verifikasi juga ke dianya, dia udah ngerti nih, tapi masih belum bagus juga hasilnya, yaitu berarti orangnya gitu, dianya nggak mau memenuhi ekspektasi kita gitu, dalam artian gitu. Jadi tetap harus ada apa namanya, dari komunikator dan komunikan itu harus ada apa namanya matchnya ya. Jadi agar nggak ada marah atau bad mood gitu yang terjadi karena hasilnya nggak memuaskan.
Bagaimana Kak Ajeng? Apakah sudah aman jaringannya? Udah Kak. Oke, ini dari Kak Herlina bertanya. Tadi udah saya bantu sedikit jawab sih, mungkin ada jawaban tambahan dari Kak Ajeng. Bagaimana mengatasi jika marah atau bad mood karena kerjaan tim kita tidak sesuai, padahal sebelumnya sudah diarahin namun hasilnya masih sama? Boleh dijawab Kak Ajeng. Untuk Kak Herlina, sebelumnya kan aku pernah kerja tim ya, organisasi seperti itu. Dan memang sebenarnya bad mood atau kesal, marah itu hal yang wajar ketika segala sesuatu yang sudah kita rencanakan itu hasilnya nggak sesuai sama kita. Tapi diri aku sendiri, aku pernah nanemin ketika aku ikut organisasi atau aku ngerancang segala sesuatu yang ternyata di luar dugaan aku, adalah aku mencoba untuk memperbaiki. Karena ketika kita hanya kesal, marah, bad mood, tapi kita tidak mencoba untuk memperbaiki, ya tidak ada hasilnya gitu Kak. Hasilnya tetap itu dan tidak akan berubah. Jadi ketika kita bete, bad mood, kesel atau marah itu memang wajar aja sih Kak. Tapi bad moodnya kita, keselnya kita itu tolong dihasilkan menjadi segala sesuatu yang positif untuk kita sebagai motivasi kepada diri kita kalau kita ternyata harus lebih sabar. Terus habis itu kita harus lebih menerima dan terus lebih bekerja keras untuk memperbaiki itu semua. Itu aja sih Kak. Baik, kalau sekiranya terjawab bisa diketik lagi ya Kak Herlina. Atau ingin ada pertanyaan lanjutan boleh tinggal diketik aja. Kemudian lanjut kita ada Kak Elsia Khaira. Izin bertanya Kak, tadi seperti yang Kak Ajeng paparkan, kita harus menjaga intonasi dalam berbicara. Kalau kasusnya yang seperti ini, kita hidup di negara yang banyak suku dan budaya, dan masing-masing suku itu punya budayanya masing-masing. Ada beberapa suku yang memang nada intonasinya itu tinggi, bisa karena lingkungan dan didikan dia yang memang sudah mewajarkan itu sejak kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jujur saya sebagai orang yang perasa takut kalau bicara dengan orang seperti itu. Terima kasih. Boleh jawab Kak Ajeng? Kayaknya aku coba jawab ya. Memang sebagian besar ada ya orang yang intonasinya tinggi seperti orang Batak mungkin ya. Nah, ini kemungkinan menjadi culture shock buat kita orang Jawa berbicara sama orang Sumatera seperti itu. Nah, memang kebudayaan mereka kan seperti itu ya Kak Elsya ya. Jadi untuk kita yang memang awalnya tuh orangnya biasa ngomongnya kalem, terus kita orangnya perasa banget, terus ketemu orang yang ternyata nada bicaranya tinggi, salah satu caranya yaitu kita jangan mudah baper aja sih Kak. Karena ketika mungkin kita bisa tanya ya, ketika dia ngomong nih sesuatu, nada bicaranya tinggi, kita bisa coba tanya ke dia, ini maksud kamu ngomong normal atau mengkritik aku gitu. Kalau memang nada bicaranya memang sudah seperti itu, ya nggak apa-apa, kita wajarkan saja. Apalagi buat KLC misalkan perasa, KLC boleh nih minta ke orang tersebut bilang, kalau misalkan udah deket ya, KLC bisa bilang, sorry aku kan tolong nada bicaranya bisa nggak diturunkan gitu, karena aku merasa kamu ngomongnya tuh kayak marah-marah gitu. Atau kalau misalkan KLC baru pertama kali bertemu, KLC boleh seenggaknya kayak, oh dia orang Batak nih, jadi aku harus ngertiin dia. Jadi menurut aku sih harus saling mengerti satu sama lain sih Kak, karena kan memang sulit ya untuk merubah nada bicara yang sudah dari lahir seperti itu sih Kak. Oke, itu jawaban dari Kak Ajeng ya. Saya mau nambahin lagi, boleh ya Kak Ajeng ya. Jadi emang beberapa suku itu ya di Sumatera benar. Jangankan di Sumatera, di Jawa pun seperti saya sendiri di lingkungan Betawi itu kalau ngomong itu hampir kayak orang marah-marah gitu. Enggak marah sih, kayak orang gremet gitu ya, kayak orang kesel, padahal enggak gitu. Jadi dikiranya kalau saya ngomong itu lagi kesel, padahal
nggak sama sekali. Nah intinya benar tadi kata Kak Ajeng, jangan mudah baper karena itu emang udah bawaan intonasi sukunya masing-masing. Tapi kita untuk diri kita sendiri, agar kitanya bisa di didengar sama orang lain lebih banyak. Ini kan kita improve diri ya. Jadi kita bukan ngimprove orang lain, tapi kita ngimprove diri sendiri bagaimana agar kita itu berkomunikasinya dapat didengar gitu. Jadi kitanya sendiri nih, gimana cara kita mengatur intonasinya. Misal kitanya dari suku-suku yang emang keras nih intonasinya, kitanya sendiri nih harus bisa lebih lembut lagi intonasinya, diksinya lebih dijaga gitu-gitu. Jadi kayak saya sekarang ini, ya saya belajar dengan membawakan seperti ini, belajar sedikit demi sedikit agar bisa ya intonasinya agar lebih lebih kalem gitu, lebih nggak buru-buru, kemudian nggak kayak orang marah-marah gitu. Ini belajar, kita sendiri belajar. Jadi kalau kita nggak bisa maksain orang lain. Kita emang intinya kita nggak baper aja. Tapi gimana caranya orang biar nggak baper sama omongan kita gitu. Biar orang mengerti lah apa yang kita omongin, biar orang menghargai apa yang kita omongin. Jadi kitanya sendiri juga berlatih untuk berkomunikasi yang lebih baik. Nah, gitu. Oke, Kajeng, ada apa? Kepencet kah? Kepencet Kak, sorry. Wah, Kak Arbi katanya Medan hadir. Aman Kak Arbi. Oke, ada yang ingin bertanya lagi kah? Dari Kak Elsia gimana? Oh boleh, mau tanya lagi no Kak Elsia katanya. Kalau berdasarkan penjelasan Kak Ajeng tadi, disebutkan bahwa kita harus listen, yang berarti kita harus mendengar dan tidak memotong saat lawan bicara kita sedang berbicara. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini juga bisa diaplikasikan ke dalam debat atau sejenisnya? Kemarin saya sempat nonton Baca Pres, dan kebanyakan dari Baca Presnya itu memotong pembicaraan Mbak Najwa. Gimana tanggapan Kak Ajeng? Wah, berat nih. Baca Pres. Ini masuk ya ke studi belajar aku kan ilmu politik ya teman-teman kebetulan. Nah, menjawab pertanyaan Kak Elsha, untuk debat itu memang beda lagi ya Kak Elsha, karena kan di debat itu memang sudah ada aturan untuk diberikan kebebasan untuk menginterupsi lawan bicara yang diberikan beberapa waktu, beberapa menit untuk menginterupsi lawan bicara. Nah, dalam hal ini ketika kita sedang melakukan namanya debat, atau semisalkan seperti kemarin ya Baca Pres itu di acara Mata Najwa, itu memang kalau di debatnya sendiri itu memang diberikan waktu untuk interupsi. Tapi sebelum memotong pembicaraan itu kan memang dalam hal debat kita izin ya untuk menginterupsi. Tapi kalau semisalkan dalam ketika kita lagi berbicara diskusi-diskusi bebas seperti itu ya, memang ketika aku belajar memotong pembicaraan orang lain itu memang halnya kurang baik. Kenapa? Karena kita sebenarnya harus mendengarkan terlebih dahulu sampai habis apa yang akan lawan bicara itu katakan. Ketika kita memotong lawan pembicara itu, maka kita belum sepenuhnya menangkap apa sih segala sesuatu yang mau disampaikan oleh lawan bicara tersebut. Seperti itu. Mungkin Kak Rama boleh menambahkan. Kalau itu di luar ilmu saya sih. Saya emang orangnya tidak suka berdebat. Jadi emang ada interupsi ya. Cuman saya juga nggak suka nonton debat sih. Jadi ya udah, karena motong sini motong sana belum tentu kalimat-kalimatnya selesai gitu. Jadi udah dipotong lagi gitu. Mungkin emang beda ya. Kalau misalkan Kak Ajeng kan emang kuliah di ilmu politik, tahu akan hal itu. Sedangkan saya sendiri nggak tahu ilmu akan cara berkomunikasi di debat itu. Kadang emang kalau debat itu kan apa ya, kayak jatuh-jatuhin gitu, saling menjatuhkan kadang kan. Jadi nah ada lagi nih dari Kak Mas Arbi nih, untuk kasus debat Baca Pres kemarin Mbak Najwa posisinya kan host, bukan lawan debat, gimana tuh Kak katanya. Iya memang teman-teman pernah nggak sih nonton debat salah satu menteri kita Pak Basuki itu kan dia sedang berbicara ya.
Namun itu dipotong kan sama salah satu lawan bicaranya. Pak Basuki bilang, tolong dengarkan saya berbicara sampai habis. Jangan memotong pembicaraan saya. Kamu kan wakil DPR, kamu kan anggota DPR. Gimana mau mendengarkan aspirasi rakyat ketika aspirasi satu saja sudah di diinterupsi seperti itu. Dalam hal diskusi memang kita tidak boleh sembarangan untuk menginterupsi atau memotong pembicaraan lawan bicara. Karena dalam hal diskusi itu kan bertukar pikiran ya, bukan berlomba untuk siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jadi memang dalam acara-acara seperti Mata Najwa itu memang seharusnya setiap lawan bicara itu seharusnya itu mendengarkan sampai akhir supaya lawan bicara menangkap nih apa sih maksud dari lawan bicara tersebut. Seperti tadi, janganlah dominan dalam hal berbicara, tapi cobalah untuk mendengar lawan bicara, mendengar ide-ide atau gagasan-gagasan yang akan disampaikan oleh lawan bicara tersebut. Berarti itu lawan bicaranya yang nggak ngerti ya bagaimana cara berkomunikasi dengan baik ya, artinya ya itu salah satu sifat sombong sih mungkin ya, tiba-tiba mau eh, nyela omongan orang gitu ya, padahal itu omongan belum selesai gitu ya, artinya komunikasinya belum selesai gitu, informasinya belum lengkap, tapi udah main potong aja kan, artinya ego ya, ego manusia sih itu mah ya. Iya lebih gitu sih. Gimana Mas Arbi kira-kira, atau ada yang ingin bertanya lagi boleh. Oke, jika nggak ada yang bertanya lagi, boleh untuk ini Kak Ajeng apa apa namanya, untuk pertanyaan yang akan ada hadiahnya itu. Hadiahnya buku kan ya Kak Ajeng ya? Iya, iya betul. Oke, udah tahu belum bukunya apa? Udah Kak, tentang komunikasi. Seorang filsuf komunikasi sih Kak. Mungkin nanti Oke. dia aku kasih tahu mungkin ke calon pemenangnya. Oh ya, ke calon pemenangnya aja ya. Oke. Boleh Kak Ajeng di spill pertanyaannya? Sebentar ya Kak, soalnya di laptop sebentar aku lihat dulu. Oke, siap. Kita tunggu ya teman-teman ya. Jadi ini waktunya teman-teman buat screenshot semua. Screenshot webinar ini nanti ditaruh Instagram Story, kemudian dijawab jawabannya, di tag lagi apa namanya Kak Ajeng, apa namanya Instagram Kak Ajeng, terus juga Instagram Impaktif beserta jawabannya. Nanti jawaban yang paling bagus akan dipilih dengan Kak Ajeng langsung. Nanti akan dikirimkan hadiahnya ya. Satu orang pemenang aja. Oke, Instagramnya Kak Ajeng boleh tahu juga. Kalau impaktif @impaktif.com ya. Kalau Kak Ajeng coba saya bantu cari ya Instagramnya Kak Ajeng. Dia keluar lagi. Ajeng. Kak Ini Ajeng, aku share screen nggak ya Kak? Soalnya pertanyaannya tuh oh boleh. Instagram Kak Ajeng apa ya? Boleh tahu? ini aja kok, aja di Oh, ada di aja situ di ya. ya. Oke, silakan di share screen Kak Ajeng. Ini ya teman-teman, untuk pertanyaannya boleh di SS mungkin. Nah, pertanyaannya, jika kamu bertemu dengan orang baru, bagaimanakah caramu untuk membuat mereka tertarik untuk berbicara lebih banyak denganmu? Nah, tag Instagram di story aja ya, nggak usah di feed kok, Iya Kak. kita story aja cukup. Tag Instagram impaktif.com sama Ajeng Nurlifa. Iya betul. Oke, kita hitung ya, mundur 10 ya teman-teman, screenshot itu ya. Sebentar Kak. Aduh. Oke, itu. Tadi Kak. Nah, itu. Ya. Kita hitung sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Oke, sekiranya teman-teman udah pasti udah nge-screenshot, udah nge-screenshot webinar ini juga, jadi bisa nanti dijawab ya. Jawaban paling bagus akan dipilih sama Kak Ajeng. Nanti hadiahnya langsung dari Kak Ajeng langsung yang kirim ya. Oke, teman-teman, kalau sudah kita akhiri webinar kali ini dengan berdoa kembali. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari webinar ini bisa diterapkan sebaik mungkin di kehidupan teman-teman dan bisa dibagikan lagi dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Oke, berdoa juga untuk kesuksesan kita masing-masing ya. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semua, Kak Ajeng, Mas Fadil, Kak Herlina, Kak Rima, Mas Zulham, Kak Bayu Adi, Kak Elsia, ya, terima kasih banyak sudah mengikuti webinar ini dengan seksama. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya ya. Terima kasih. Makasih ya, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Selamat sore.